Halo, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang proses komunikasi. Apa saja tahapan-tahapan yang harus kita lewati dalam sebuah komunikasi? Sebelum kita membahas proses komunikasi ini lebih dalam, kita nonton dulu video pembuka channel YouTube ini. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, atau dari sekelompok orang kepada sekelompok orang yang lain, atau penyampaian pesan dari seorang kepada sebuah kelompok atau kelompok kepada seorang individu. Nah, di dalam komunikasi ini kita membahas tentang pesan, bagaimana pesan itu bisa tersampaikan. Nah, dalam proses komunikasi kita akan membahas tentang bagaimana pesan itu melewati tahapan-tahapan yang kita sebut sebagai proses komunikasi itu. Nah, namun agar pesan itu tersampaikan, pesan itu deliver, maka kita pelajari dulu ada 4 faktor yang mempengaruhi sebuah pesan. Yang pertama adalah keterampilan, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah pengetahuan, dan yang keempat adalah sistem budaya. Yang pertama soal keterampilan. Agar pesan itu bisa tersampaikan kepada seorang komunikan, maka komunikator harus memiliki skill, harus memiliki keterampilan dalam memberikan pesan kepada komunikan. Pesan itu bisa tersampaikan apabila komunikator memiliki keterampilan dalam berbicara. Pesan itu juga bisa tersampaikan apabila komunikator memiliki keterampilan dalam menggunakan bahasa-bahasa harian atau bahasa-bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh komunikan atau penerima pesan. Yang kedua adalah sikap. Pesan juga bisa tersampaikan apabila seorang komunikator menunjukkan sikap-sikap yang familiar, sikap-sikap yang positif, sikap-sikap yang bersahabat kepada seorang komunikator atau seorang penerima pesan. Maka dengan demikian dalam komunikasi pemerintahan dituntut sikap yang etis dalam penyampaian isi-isi pesan kepada masyarakat, dari pemerintah kepada masyarakat. Begitupun dalam komunikasi umum, seorang komunikator dituntut untuk memiliki sikap yang etis untuk memberikan pemahaman, untuk menyampaikan pesan kepada seorang komunikan, agar penerima pesan itu dapat menerima pesan dengan baik dan dengan senang hati tentunya. Karena situasi yang diciptakan oleh komunikator itu sangat kondusif, sehingga sangat memungkinkan pesan itu diterima oleh komunikan. Yang ketiga, pengetahuan. Seorang komunikator dituntut memiliki pengetahuan tentang, yang pertama, siapa itu komunikatornya. Sebelum seorang komunikator menyampaikan pesan, komunikator dituntut untuk memahami dulu latar belakang identitas komunikan itu, sehingga komunikator dapat memahami segala macam keinginan dan kemauan atau situasi yang melatar belakangi kehidupan komunikan. Dengan demikian, pesan yang disampaikan oleh komunikator ini dapat deliver. Komunikator juga dituntut memiliki pengetahuan terhadap isi pesan tersebut. Jadi, pesan tersebut sebelum dipahami oleh komunikan atau penerima pesan, pesan tersebut harus dipahami sungguh-sungguh oleh komunikator. Sehingga ketika ada respon balik dari komunikan, komunikator sudah dapat menjelaskan isi pesan itu dengan sangat detail, sehingga memberikan pemahaman kepada komunikan. Dengan demikian pesan itu pun dapat tersampaikan. Dan yang terakhir adalah sistem sosial budaya. Sebelum seorang komunikator sampai kepada komunikan, pelajari dulu sistem sosial budaya yang melingkupi kehidupan komunikan itu. Karena ada pesan-pesan tertentu yang ditolak bukan karena
komunikator itu, melainkan isi pesan itu sendiri. Ditolak karena apa? Ditolak karena isi pesan itu tidak sesuai dengan sistem sosial budaya setempat. Resistensi sebuah pesan oleh karena sistem sosial budaya tidak hanya karena pesan itu sendiri, tetapi karena komunikator. Oleh karena itu seorang komunikator perlu mempelajari lebih dahulu sistem sosial budaya yang melingkupi kehidupan komunikan itu. Nah, teman-teman, mari kita masuk ke dalam proses komunikasi. Proses komunikasi, teman-teman dapat melihatnya pada skema yang ada pada monitor teman-teman. Di situ ada sumber, ada juga pengkodean, ada juga saluran. Setelah saluran ada pengkodean lagi, dan terakhir ada penerima. Namun ada feedback, ada umpan balik dari penerima kepada sumbernya. Jadi sekali lagi di situ yang paling pertama ada sumber komunikasi, kemudian ada pengkodean, kemudian ada saluran, yaitu pengkodean lagi, setelah itu penerima. Namun tidak selesai di penerima, melainkan feedback kembali lagi kepada sumber. Nah, teman-teman pasti agak bingung dengan istilah pengkodean. Kalau sumber tentu kita tahu, yaitu asal mula dari pesan itu sendiri. Kemudian pengkodean, kalau pengkodean itu adalah suatu aktivitas penerimaan pesan dalam menerjemahkan sasaran arah pesan ke dalam suatu ragam yang dapat dipahami oleh si penerima. Jadi teman-teman lihat di depan situ, itu sebetulnya adalah proses-proses komunikasi di mana pesan itu tersampaikan. Jadi pesan itu sesungguhnya melewati tahapan-tahapan itu. Sumber pesannya, kemudian pengkodeannya. Pengkodean itu adalah suatu aktivitas penerimaan pesan dalam menerjemahkan sasaran arah pesan ke dalam suatu ragam yang dapat dipahami oleh si penerima. Jadi pengkodean ini dalam bahasa sederhananya itu komunikan, dia menerjemahkan pesan itu dan dia menggolong-golongkan atau dia mengkategorikan pesan itu ke dalam kategori atau kelompok-kelompok yang memudahkan komunikan untuk memahaminya. Kemudian saluran. Saluran tentu teman-teman tahu, saluran adalah media yang digunakan dalam komunikasi itu. Misalnya bahasa atau juga media lain, media seperti atau media lain, media elektronik maupun media non elektronik sebagai penyaluran pesan itu. Kemudian di situ juga ada penerima. Penerima adalah komunikan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik itu sesungguhnya merupakan pengecekan mengenai sukses tidaknya seorang dalam mentransfer pesan seperti dimaksudkan semula. Sehingga umpan balik itu yang menentukan apa pesan itu telah dipahami atau belum dipahami. Jadi teman-teman, sesungguhnya yang telah ditayangkan tadi adalah skema proses komunikasi atau skema di mana pesan itu melalui proses-proses agar bisa tersampaikan kepada si penerima pesan. Nah, maka yang pertama kita kenal adalah sumber pesan, sumber komunikasi itu sendiri. Kemudian pengkodean, bagaimana penyerapan oleh penerima pesan. Jadi dia menerima pesan itu, kemudian dia memahami, dia mengkategorikan ke dalam kelompok-kelompok yang memudahkan dia untuk memahami pesan itu. Kemudian media. Kemudian media lagi. Media apa yang dipilih oleh seorang komunikator untuk menyampaikan pesan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengkodean lagi. Seorang komunikan juga harus memahami ya, apakah media ini bersahabat dengan komunikan atau tidak. Karena salah memilih media, maka pesan itu juga bisa tidak tersampaikan dengan baik. Nah, inilah yang akan kita jelaskan pada video yang berikutnya, yang membahas tentang komunikasi media. Kemudian berikut penerima. Penerima itu adalah komunikan itu sendiri, orang yang menerima pesan. Setelah penerima ada feedback, ada umpan balik. Feedback atau umpan balik inilah yang memastikan seorang komunikan bahwa pesannya itu tersampaikan atau belum tersampaikan. Jadi sumber komunikasi yang adalah komunikator itu atau sumber pesan itu, dia akan mendapat informasi dari penerima tentang
diterima atau tidak diterimanya pesan itu. Itulah yang kita sebut sebagai feedback atau umpan balik. Begitu penjelasan singkat tentang proses komunikasi. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang akan membahas tentang komunikasi media. Komunikasi media. Sampai jumpa.